Sudah terlihat ya, Pak? Iya, iya. Eh, jadi kemarin terakhir bimbingan dengan Pak Holil itu beberapa yang diperbaiki adalah di metodologi saya, Pak. Ini TA saya yang mengenai eh, pengujian aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi ini sudah Iya. saya buatkan metodologi yang lebih yang sesuai saran dari Pak Holil, tapi ada beberapa yang mungkin saya bingungkan. Yang pertama di sini coba saya jelaskan dulu diagramnya, Pak. Yang pertama itu menentukan model konseptual. Nah, ini eh, model konseptual dari penelitian yang akan digunakan itu seperti apa. Outputnya adalah model konseptual yang nantinya itu akan mengambil dari konstruknya, modelnya UTAUT tanpa adanya modifikasi gitu. Terus di situ ada variabel dan hipotesis penelitian. Lalu masuk ke tahap penggalian data, ada melakukan perancangan kuesioner. Setelah dilakukan perancangan ini menggunakan input dari pernyataan-pernyataan di model konseptual dan kuesioner penelitian sebelumnya. Kemudian dirancang kuesioner, setelah jadi akan dilakukan uji validitas terhadap kuesionernya. Setelah teruji, maka kuesioner akan disebar selanjutnya melakukan pengumpulan data melalui survei online. Kemudian data yang terkumpul akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Apabila tidak lolos, maka akan menghapus data outlier atau melakukan pengumpulan data ulang. Setelah dipastikan valid dan reliable, maka akan dilakukan analisis data, dilanjutkan dengan uji hipotesis, dan terakhir ada menyusun rekomendasi perbaikan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau anu nih Mas, apa masalahnya? Rumusan masalahnya, Absensi. yang pertama, bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua, apa rekomendasi yang dapat dibicarakan untuk meningkatkan penerimaan pengguna terhadap aplikasi. Nah, itu mengidentifikasi apa ya? Itu kalau kamu bandingkan dengan metodologi tadi akan ada di mana itu? Jawabannya. Mengidentifikasi faktor itu ada di uji hipotesis, Pak. Jadi apakah Nah, variabel yang ditentukan di awal itu mempengaruhi penerimaan pengguna atau tidak di sini? artinya di terakhir kotaan itu ya, Iya, Pak. melakukan uji hipotesis. Itu apa identifikasi ya? Kalimatmu tadi kan bagaimana identifikasi ya? Iya, di permasalahan. Nah, kayaknya keliru ya. Identifikasi itu lah cuman nemukan aja iki duduk apa mana uji hipotesis ini. Kamu kan sudah analisis, sudah anu kan gitu. Sajane sing digoleki faktor apa nih sing kan uji ini kan kuwi hubungan atau apa kan ngono kan Iya, ya. iya, Pak. Mengetahui Iya toh? ininya, apakah variabel atau faktor ini tuh mempengaruhi atau tidak Iya. secara positif atau Nah, gimana? maka nih apakah itu identifikasi? Bagaimana mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi? Kan sajane uji hipotesis uji hipotesisnya itu kan adakah pengaruh ya kan faktor-faktor benar nggak? Iya, Pak. Hah? Iya, betul, Pak. Iya toh, itu bagaimana mengidentifikasi kan. Tapi kamu kan menemukan apa faktor-faktor kan ngono. Yang saling mempengaruhi apa iki? Aplikasi lindungi Peduli. Artinya model itu anu sih, ada anak nanggon jero ini mesti nih pertanyaan nih. Iya, Pak. Eh, kalau bagaimana ini sebetulnya lebih mengarah ke prosesnya sih, Pak. Mungkin lebih tepatnya Makanya tadi, ya, mungkin lebih tepatnya kalau langsung ke faktornya itu eh, mengetahui adakah pengaruh kan? apa ya adakah pengaruh
variabel A terhadap apa namanya? Ya, tapi Bukan aja sudah. mbok kayak variabel A, variabel ngene, tapi mbok deloken model iku lho. Model akhire iku apa sih? Delok modele. Sebentar. Ini. Nah, iku. Iya toh? Iya, Iki kan user behavior kan? iya, Iya. iya, Jadi adakah pengaruh apa itu performance ngene-ngene terhadap user behavior kan iya, Pak. terakhir. Benar enggak? Iya, betul. Iya. Koyok gender, koyok apa iki umur ya, experience iki gak iso ya ngomong demografi ya. Iya, enggak ada. Iya kan? Iya, Nah maksudku itu di iki ya ojo sitok-sitok kan nek sitok-sitok ya engko dawa no anu nih. Tapi jika dibikin kalimat gitu loh Mas. iya, Ya. Apa biar lingkungan intention ini pengaruhnya enggak dengan itu ya. iya, Jadi kamu bikin dua lah, bikin dua gampangnya. Dari 3 ini ke behavior attention, terus dari behavior attention ditambah facility sama apa ini, sing ono iki grader sama umur sama experience mempengaruhi behavior apa enggak? iya, Pak. Baik. Kan gitu kan? Iya, Hipotesnya iya, kan gitu. Nah, setelah itu kan rekomendasi ya. iya, Iya. iya, Pak. Jadi ono telu kan? Iki Iya, ono loro, ya iki ke behavior intention situ ya ke oke. penggunaan apa behavior ya kan Iya, lingkungan penggunaannya ya iya, kan dua sama iya kan. rekomendasi. Iya, Kan hipotesanya kan adakah pengaruh antara ini tadi ya ke behavior terus behavior ditambah facility sama experience sama apa lagi usia, Pak. voluntary ya Sama usia. sama usia. Sama usia kan? Iya, Iya kan? Mempengaruhi daripada itu gitu ya. Artinya itu modelnya kudu ono nanggon anu wis. Apa? Nang masalah ya. iya, Pak. Bisa ya Baik, Pak. nyesuaike. Iya, Pak. Bisa, bisa, Pak. Di bab 1 berarti di permasalahannya, Pak. Ya, kalau metodologi ini kan ya wis gitulah. Iya, Kan gitu kan? iya, Pak. Ya jadi duduk identifikasi ya. Identifikasi kan cuma nemok kita ya 1, 2, 3 gitu. Wes apa meneh Mas? Itu kemudian kalau jadwalnya sudah saya buatkan juga sih Pak, jadwal pengerjaan. Tapi masih mengira-ngira sih ini, masih belum tahu. Jadi bulan pertama, minggu 1 dan minggu 2 itu menentukan model konseptual, kemudian merancang kuesioner di 2 minggu selanjutnya. Lalu selama kurang lebih 1 bulan itu melakukan survei. Setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas selama 1 bulan berbarengan dengan melakukan survei apabila ada data yang eh, harus dilakukan survei ulang. Kemudian 1 bulan terakhir dilakukan analisis data dan menyusun rekomendasi perbaikan. Ya, sebaiknya jadwalnya kamu apa ada paralelnya kayak merancang nomor 1 sama 2 bukan 100% jadi terus mulai yang nomor 2 begitu. Berarti ada Mesti ono ya ono itu nih. tandai. Ya sama dengan yang nomor siapa ini nomor 5 misalkan ya Ya, kan gitu. Tapi gini, di proposal itu ya di dalam ujian proposal itu kowe kudu cermat atau kudu fake rencana responden yang kemarin kita banyak bicarakan itu.
Ya. Ya, artinya tentang respondenku, piye strategimu untuk mengambil datanya, kan gitu ya. Ya. Terus yang kedua, saya minta walaupun belum kamu kamu olah, walaupun belum kamu sesuaikan, tapi kamu itu kan akan akan mengadop pertanyaan-pertanyaan yang dari penelitian kemarin. Ya. Gitu. Nah, itu harus disiapkan. Kuesioner Gitu yang loh. sebelumnya begitu ya, Pak? Iya. Nah, udah bisa kamu toto ya itu lebih bagus gitu. Tapi jangan sampai ketika apa sing ape mbok takokke nang respondenmu terus kamu enggak punya contoh, itu sing enggak boleh. Walaupun belum selesai kan kamu akan merancang kuesioner itu kan yang tahapan kedua. Berarti kan kamu belum melakukan apa-apa. Tapi kan kamu tadi bilang akan mengadop dari penelitian sebelumnya ya. Iya. Nah, berarti kudu ono no itu sing diadop gitu. Iya. Ya, dan itu disiapkan gitu karena ada kemungkinan itu ditanya. Berarti nanti lebih tepatnya ditaruh di lampiran ya Pak ya, untuk yang jadi Ya, hampir. Ya. Ya iku ya terus iku mau ya Mas yo responden ya ya sing kudu kudu bagaimana ya diperhatikan kita, banget hasil responden iki. Ya soalnya kuncimu nang kono gitu ya. Tapi kalau cuma hitung-hitungan itu kan kamu sendiri di sini cuma ngei waktu juga seminggu doang kan. ya Iya toh? ya Ngitung-ngitung itu divalidasi, reksibilitas, terus berikutnya analisis data kan gitu ya. ya Artinya ya sebulan lah ya dari 4 bulan yang kamu rencanakan kan. ya Oke, jadi itu penting di dalam menentukan responden tadi. Wes Mas Rio. ya Pak. Mungkin ini Pak selanjutnya itu bab 2. Nah ini saya jelaskan di sini atau nanti saya kirimkan filenya saya saja ya Pak, dicek. Kamu anu aja kan ini kan cuman kamu nulis berdasarkan teori-teori yang ada kan. Ya Nah ini modelnya ono enggak? ada Pak, ada. Ada. Terus bagaimana kamu menghitung seperti sing di anukan Hania tadi, apa aplikasinya Sam apa, ya anune apa, itu enggak? ada Pak, Sam Sudah ada ya? sudah ada. Heeh. Ini rumus Semnya apa gitu ya. ya Terus iki penelitian apa kuwi aku gak ngerti ku nek nang sem ku macam iki ya. ya Pak. Iya kan ono apa kayak ono loro jadi lali. Ya, Ya udah itu ikutin aja itu kan kamu tinggal dari referensi aja. ya Nah, kalau saya malah lebih penting yang di metodologi ya, Mas. ya Artinya penjelasan kotak-kotakan mungkin sebisa mungkin detail, ngono lho. Maksudku mau kowe gawe kuesioner kan ngono kan? ya Nah, kene kan ono, coba ndelok anune penjelasan ning gawe kuesioner. ini Pak, merancang kuesioner. Pada tahap ini dilakukan perancangan kuesioner disusun berdasarkan model UTOT, kemudian opsi jawaban itu disusun berdasarkan skala Likert. Kemudian Nah, Likert-e piro? belum belum 1 sampai 5, 1 sampai 7. ya belum saya cantumkan di sini Pak. Nah, itu loh maksudku. Itu nek menurutku kowe kurang detail. Kan mestinya ini kan sudah kamu harus tahu gitu ya. Karena nanti ada pengaruh dengan kamu menilai kan, Ya membuat hipotesa. ya Kan lingkarnya 7 itu kan mulai sangat memuaskan sampai sangat enggak tidak memuaskan dan anune apa nang tengah-tengahnya kan mesti ono netral ini juga, bener enggak? ya Pak. Ya, atau 5. Itu kan mesti ono pengaruh terhadap hitunganmu gitu. Ya.
Nah, menurutku sing kaya ngono kudu ono nang kene. Iya. Terus kaya mau misalkan kuesionernya piye? Kan tadi ada Lingker. Kuesionernya apa? Kuesionernya kan kamu adopsi toh. Ya, Ke penelitian yang lain misalkan segala macam. Lah itu kan kamu tadi mau dilampirkan. Berarti kan ono referensi menunjuk ke lampiran kan? iya Pak. Seperti kayak gitu maksud saya. Jadi artinya ki kowe siap ngono lho wisan. Ini kan proposal. Iya. Iya toh. Jadi artinya kalau kamu baca ini wis kamu tinggal jalan gitu. Ya kan, bikin kuesioner sekelaring ketep itu, ya kan, pitu itu mulai dari apa berarti sangat memuaskan apa dan seterusnya atau cuma 5 ya. Iya. Tapi 7 dan 5 itu mesti ada alasan nih gitu loh. Ya, Iya Pak. iki 30 orang itu dari mana? Sampel 30 orang. Ini sebetulnya saya melihat dari TA-TA mahasiswa yang tahun-tahun sebelumnya sih, Pak. Iya. Tapi saya nggak menemukan, Referensinya itu loh ya, Mas. saya tidak menemukan ini sumbernya dari mana. Gak oleh dong. Kudu ono kuwi. Oh ya Pak, ya nanti saya cari. Iya, harus ada. Siapa ya kemarin ya yang ngasih tahu? Ini nih enggak bisa dihitung itu harus berapa ngono lho. Ono wingi. Koncom juga gitu. Siapa itu? Jadi kalau enggak diketahui populasinya jumlahnya kamu harus berapa. Tapi kalau Oh mungkin ya, diketahui populasinya harus berapa persen kan gitu ya. ya, ya itu saya sih Pak. Cuman itu masuknya di sampel yang itu. Tapi yang di penentuan responden yang diuji ini saya masih belum nemu berapa. Yang kemarin berarti tulis sampelnya 100 berapa kan gitu ya. Ya itu Nah, sudah. terus yang Yang mau diuji berapa diuji gitu kan? kuesioner belum. Nah itu Pak. Ya, 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 ya kamu harus anu lah. Kalau ditakoi ya ora iso jawab kowe. ya. 30 orang itu dari mana kan gitu ya. Kenapa kok enggak 40, kenapa kok enggak 20 gitu kan enggak bisa jawab. Ya, Pak. Nanti coba saya cari sumbernya. Ya jadi kudu ono referensinya ya. Ya, Nah gitu maksud saya itu kamu lebih penting di sini nih. Nah mungkin tadi kan uji validitas kan ono nanggon apa iki ono nanggon bab 2 ya Mas ya. ya, Nah termasuk tentunya beberapa syarat ya supaya dianggap bisa uji validitas yang benar misalkan ya. Kan ya, ono teori ini kan di situ tadi. ya Pak. Nah seperti kayak gitu. Ya, Ya jadi detail nih menurut saya di sini malah sebaiknya kamu detail gitu. ya Pak. Mungkin saya jelaskan yang bab 3 ini aja ya Pak. Yang kemarin sebelum Hmm. saya jelaskan. Kalau yang oh ya dari yang pertama aja. Yang pertama itu menentukan model konseptual. Ini ditentukan model konseptual penelitian dengan input itu berupa eh, apa sumber-sumber dari penelitian sebelumnya, yaitu dari penelitian dari Venkates mengenai UTAUT ini. Terus model penelitian ini dirancang tanpa adanya modifikasi. Nantinya keluaran dari tahap ini adalah variabel, indikator, pernyataan, dan hipotesis, serta model konseptual dari penelitian. Kemudian di sini ada populasi dan sampel penelitian. Ini kemarin sudah saya jelaskan Pak, yang mengenai bagaimana menentukan apabila tidak diketahui jumlah populasinya, yang mengeluarkan eh, apa namanya, angka jumlah sampel yang akan saya ambil itu 10 kali dari
indikator variabel yang digunakan yaitu sebanyak 110. Kemudian, nah ini yang merancang kuesioner tadi yang ada beberapa kekurangan ya Pak, yang skala Likert-nya berapa, kemudian kenapa 30 orang, dan nanti akan saya tambahkan mengenai bagaimana ini kuesioner yang menjadi referensi itu dilampirkan di lampiran. Terus Terus mengenai ya lagi itu gimana ya Mas ya? Apa iki kuesioner itu teknik dalam mengambilnya bagaimana dan seterusnya. di survei ini Pak. Teknik pengambilan. Ya surveinya pakai apa? Surveinya di sini menggunakan online survei dengan Google Form, akan disebar melalui platform internet seperti sosial media, chatting maupun komunitas. Apabila responden membutuhkan Iya. bantuan untuk ngisi survei, maka nanti akan diselenggarakan online meeting. Iya. Kayak tadi kamu disebar melalui chatting internet. Nah, aku sih gak terlalu puas dengan jawaban kayak gitu. Ya, chatting di mana? Iya kan? Internet kan akeh loh. Ya, Iya, apalagi kamu kan mempunyai target kan 30 orang atau berapa. Kan itu mestinya kamu mesti harus bisa gambarkan bahwa teknis kamu untuk survei itu kira-kira iso mendapatkan 30 orang itu misalkan. ya, Ngerti maksudnya? ya Pak. Dijelaskan lebih detail ya Pak. Maksudnya Iya, online tuh lebih gimana? detail. Oh. Ya, kamu kan tadi bisa 2 channel, 3 channel, terserah sih. Cuma yang penting itu, kowe kudu meyakinkan dosen bahwa kamu itu bisa mendapatkan responden segitu. Iya toh? Nah, terus kayak wingi ku mau sing wingi ya kita kan sing apa iki sing iso menggambarkan apa populasi kamu itu ya. Yang karakteristik Misalkan variasi se-ITS berarti ono fakultas-fakultas segala macam. Iya kan profilnya. karakteristik dari ini Pak, respondennya. Iya. Oh, gitu loh. Jadi kan survei itu kan untuk memenuhi daripada persyaratan-persyaratan jumlah, persyaratan-persyaratan karakter kan gitu kan? Iya, Iya. iya, Ya wes ditambahin gitu ya. iya, Kuncinya soalnya nang kono gitu. ya Pak. Baik, nanti saya tambah. Kemudian tadi survei, lalu uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan persamaan dan alatnya menggunakan Smart PLS3. Kemudian persamaannya sudah disebutkan di bab 2. Ya, ini kan ono tekniknya ya. Ini pakai ini. Toolnya coba masukkan enggak? Tool alat yang smart ini Pak, Smart PLS ini. Oh, Smart PLS ya. Ya, alatnya, alat uji. Solusinya. Ya. Nah, kui apa kui? Ono lisensinya enggak? Anu enggak kan lho. Perlu dijelaskan juga di ini Pak, di bab 3 ini Pak, atau Iya, itu ditakoki iku. Ditakoki. Artinya kowe enggak yang berlisensi ya kan? ya. Apa enggak? Nah, segala macam itu ditanyakan itu. Karena katanya beda hasilnya kalau enggak. Baik, nanti coba saya tambahkan itu Pak untuk alat uji yang Hmm. digunakan lisensinya seperti apa. Hmm. Ya. Kemudian lanjut ke analisis data, itu sebetulnya sama, alatnya pakai Smart PLS juga. Nanti ya kurang penjelasan tadi lisensinya. Lalu ini penjelasan lebih detail mengenai apa yang dilakukan di analisis data, yaitu ada analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Ini ada penjelasan lebih detailnya. Lalu terakhir ada analisis interferensial, di mana di sini juga nanti akan dilakukan uji hipotesis. Kemudian terakhir ada Iya, iya. penyusunan rekomendasi perbaikan.
eh, rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan hasil uji hipotesis yang sebelumnya telah dilakukan. Itu rekomendasi perbaikan apa rekomendasi apa ya? Maksudnya apa perbaikannya apa? Jadi ini kayak semacam improvement begitu untuk pengembang aplikasinya. Ya, Jadi peningkatan kan. Jadi duduk bicara perbaikan ya. ya, Tapi peningkatan apa peduli lindungi itu kan, improvement itu kan. ya peningkatan Ya. ya, Pak. Oh, oh. Kamu ngomong rekomendasi apa usulan ya? Sebetulnya sih saya mengusulkan itu, Pak. Eh, Improvement yang bisa dilakukan oleh pengembang itu seperti apa gitu Udah. berdasarkan uji. Jangan ngomong rekomendasi lah, usulan perbaikan. Apa Usulan usulan peningkatan. peningkatan ya? Ya. Karena kan ya kamu bicara usulan karena kamu mesti paham bahwa apa ini skop skop apa itu respondenmu atau populasimu kan nggak bisa menggambarkan Semua. segitu luasnya penggunaan si sapa iki aplikasi peduli lindungi itu kan Ya, ya toh ya, kamu mau walaupun mau 100 tapi populasi kono kan ribuan dan karakteristiknya kan bermacam-macam gitu ya. ya. Itu. Jadi usulan saja lah, rekomendasi koyo-koyo itu kudu dipenuhi gitu. Baik, nanti saya coba revisi. Hmm. Disesuaikan ya. Ya, Iya, arti ini kayak gini kan berarti nanti kamu gambarnya sesuaikan gitu ya kan gambarnya diagramnya. tadi Ya, ono rekomendasi. ya, Pak. Baik, Terus sebenarnya selanjutnya ini rangkumannya, Pak. Ada dalam bentuk tabel begitu, ada aktivitas, kemudian input, output, dan metode. ya ini jelaskan gambarnya tadi ya. Ya, lebih singkat gitu. Terus selesai, selanjutnya jadwal pengerjaan. Kurang lebih seperti itu bab 3-nya. Iya. Ya wis. Ya. Mungkin nanti saya perbaiki dulu ya Pak untuk bab 3. Kemudian ya Hmm. mungkin itu dulu sih Pak. Eh, untuk Ya. jadi sebetulnya ini Pak, untuk pendaftaran seminar proposal itu kan sebetulnya minggu ini, tapi kemudian diundur di tanggal 15 kalau saya tidak salah, terakhir itu. Jadi Hmm. nantinya setelah saya revisi ini sesuai dengan dari saran dari Bapak tadi, itu perlu eh, apa namanya bimbingan lagi atau saya kirimkan file proposal. Gue ono ujian nggak? UAS mata kuliah lain. Belum tahu sih Pak. Sebetulnya saya ada satu mata kuliah di hari Senin ada presentasi jam 1. Terus yang lain Ya kayaknya wis. Ya udah berat. Enggak itu karena ono tugas ngono ta. yang lain ada cuman di hari Jumat. Selain itu tidak ada mata kuliah yang saya ambil. Selain itu. Ini naik tugas kan semuanya hari Jumat. Ya, Maksudku gini loh. Kamu itu kan punya tanggung jawab ujian ya. Ini kan tanggal 15 itu enggak tahu Jumat juga ya. tanggal 15 itu hari Rabu. Pas ujian. Iya, itu pendaftaran terakhir ini, Pak. Pendaftaran terakhir di SIM TA yang tanggal 15. Di pendaftaran terakhir itu sudah harus mencantumkan proposal yang telah Ya disusun. gini aja lah. Kamu daftarkan saja kan daftarnya boleh apa enggak itu kan nanti kalau saya menyetujui. Oh, ya. Berarti saya akan menyetujuinya nanti kan setelah kamu ujian aja. Ya, Pak. Ya.
Ya, karena kan tanggung jawabmu berikutnya kan membuat slide-nya. Ya, Iya kan, lah slide-nya itu gak oleh luwih saka 15 ya. oke. 15 halaman. Ya, kamu kan punya waktu cuma 15 menit. Ya, untuk seminar ya. Iya ya, jadi kowe daftar wae gitu ya, daftar wae gitu, paling aku kok sing doya-oya kan. Ya, Ya, enggak biasa juga belum tentu nggak mungkin dijadwalkan pada saat ujian. Jadwalnya kan ditakokin sih. ya, Oke ya. ya. Ya wis, gitu aja. Baik. Ya, itu dulu Pak, nanti coba saya perbaiki lagi untuk tiga-nya, kemudian nanti Ya, saya konsultasikan lagi. Ya, terima kasih Pak Holil, saya izin stop share. sama-sama. Yes, ya. Siapa mana iki? Saya Pak. Izin share screen gitu Pak. Apakah sudah terlihat Pak Olil? Ya, ya. Ya. Ini saya penelitian yang berjudul IPUSNAS Pak. Model kesuksesan Delon dan McLean menggunakan IPUSNAS. Jadi dari bimbingan terakhir itu Pak Holil memberikan saran untuk memperbaiki di populasi dan sampel penelitian. Pada akhirnya saya memutuskan untuk populasi yang digunakan itu pengikut akun Twitter Literary Base itu Pak. Dan untuk sampelnya karena sampelnya itu tidak diketahui, maka menggunakan teknik accidental sampling yang sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, yakni pengguna aplikasi IPUSNAS dan pengikut akun Literary Base. Untuk jumlah sampelnya sesuai dengan referensi itu sekitar 100 sampai 150. Dan saya memutuskan untuk jumlah sampel dari penelitian saya itu 110 untuk mengantisipasi adanya data tidak valid. Seperti itu, Pak. Terus untuk di bab 3 di metodologi itu urutannya kurang lebih hampir sama seperti punyanya Rio, yakni menyusun model kesuksesan yang digunakan, menyusun kuesioner, melakukan pengumpulan data 1, melakukan pengumpulan data 2, melakukan analisis statistik deskriptif, terus pengujian macam ya, Mas. dalam Pak. Udah, enggak apa-apa. Terus Melakukan pengujian hipotesis, selanjutnya menyusun kesimpulan dan menyusun rekomendasi kesuksesan. Untuk menyusun model kesuksesan Delon dan McLean ini yang saya gunakan model milik Huang ini Pak, yang kurang lebih seperti ini. Di sini juga saya pada bagian ini juga saya telah melampirkan variabel-variabel yang digunakan serta indikator-indikator yang di samping-sampingnya ini indikator di setiap variabel. Selain itu juga ada hipotesis yang terbentuk. Yang kemarin katanya Pak Holil juga masih terlalu matematis. Terus saya bertanya kepada Mbak Hania, kalimatnya sebaiknya bagaimana? Hasilnya seperti ini, Pak. Contohnya di H1, information quality berpengaruh dalam meningkatkan penggunaan aplikasi IPUSNAS dan seterusnya. ya. Ya seperti kayak Rio mau ya, artinya kamu bandingkan dengan masalah kamu tadi ya. Masalahnya itu mestinya harus mengandung hipotesa begitu ya. Iya, Pak. Kan kamu di sini cuma buktikan hipotesa itu kan. Oh, saya juga ada rekomendasi peningkatan juga, Pak. Nah ya, kan harus hipotesanya dulu kan. Ya,
Karena kan kamu akan mengetahui faktor-faktornya kan seterusnya kan gitu ya. Nggih, Pak. Nah coba lihat apa masalahnya kan apa benar enggak masalahnya? Rumusan bentar, Pak. Rumusan masalah ini, Pak. Apa saja Oh, apa saja faktor? Kan wis ngerti nih apa saja faktor. Oh, iya, Pak. Ya kamu gambarmu nggak wis ono faktor-faktor, bener kan? Iya ya. Hah? Iya, Pak. Iya toh? Ini tadi ya. Nah, terus bagaimana tingkat kesuksesan aplikasi? Emang kamu menghitung ini bagaimana tingkat kesuksesan? Ini Tapi kan maksudnya kamu melihat hubungan yang itu kan? itu, Pak. Bi. Ini nanti berdasarkan penelitian yang saya baca-baca, tingkat kesuksesan ini nanti bisa dilihat dari hubungan loading faktor dan sebagainya, itu merujuk ke hipotesis tadi itu, Pak. Lele ya, kamu itu akan mengukur tingkat kesuksesan apa melihat faktor-faktor supaya aplikasi Infus itu sukses. Melihat Hubungan-hubungan itu malu. Kan hipotesa-hipotesa itu sing mbok buktikan kan. iya, Pak. Duduk apa gitu. Tingkat kesuksesanmu gambaranmu apa? Angka. Nek ngomong Iya, tingkat itu kan indeks level ngono. angka, Pak. Jadi nanti ini harapan saya keluarannya Iya. itu angka yang paling tinggi gitu loh, Pak. Angka apa? Angka Tingkat dari kesuksesan atau angka hubungan? angka hubungan. Itu loh garismu itu apa? Nah, angka hubungan kan bukan angka tingkat kesuksesan, benar nggak? Oh, nggih, Pak. Iya kan garis-garismu itu kan duduk angka tingkat kan? Ya. Hubungan berarti ini, Pak. Benar nggak? Nggih. Iya toh. Hubungan antara opo ke sini dah. Nggih. Nah, itu makanya ya kayak Rio mau ya. Kamu harus menggambarkan ono pertanyaan sing menggambarkan ada hipotesa itu walaupun nggak boleh kamu itu satu dua tiga ngono nggak ngono maksudku. Delokon gambarmu itu mau. Ngerti nggak? Nggih, Pak. Ya. Jadi Ya, Pak. dilihat gambarnya. Terus pertanyaannya itu bagaimana atau apa? Nah, bagaimana kan berarti cara sing kamu tanyakan. Padahal apa yang kamu pengen hasilkan? Buktiannya. Apa maksudnya? Hasilnya. Contoh misalkan rekomendasi. Apa bagaimana rekomendasi? Apa rekomendasi? Apa? Seperti Betul. apa rekomendasi ya? Seperti apa rekomendasi kesuksesan ya? Nggih, Pak. Kan ngono toh, Mas? Ya. Iya. Nah, itu ya. Artinya yang kamu pertanyakan kan bukan ini, bukan apa ini cara-caranya gitu kan? Oh, nggih, Pak. Baik, Pak. Iya. Nggih. Oke, apa nih? Selanjutnya itu ya ini Oh, untuk iya. di Aku mau pengen takut sih bentar. Aku mau pengen takut apa mau kenapa kowe mutuske respondenmu sing Yogianto mau apa iki? Sing nggone Yogianto mau? Yugianto.
Iya kan, kamu ambil referensinya dari Yogianto tadi apa? Ini, nggih, Pak. Kenapa kalau kamu memutuskan itu tadi apa anggota apa gitu loh? Oh, jadi menurut Jogianto itu sampel dalam dari teknik accidental sampling ini Hmm. kan anggota populasi yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peneliti. Hmm. Jadi kriteria yang saya simpulkan dari populasi yang ada yaitu pengikut akun literary base itu pengguna aplikasi iPusnas dan juga yang mengikuti akun ini, Pak. Oh, mengikuti literasi base gitu ya. Nggih, Satu lagi adalah yang akun pengguna, Ipusnas, nggih, gitu kan? nggih. Nah, pertanyaanku, nek sing literasi base ini ndak punya akun Ipusnas itu juga boleh, nggak kamu boleh kamu ambil. Tidak, Pak. Otomatis tidak, Pak. Nah, Jadi kok tidak? yang Nah, hanya kalau tidak, kau kan berarti yang punya akun Ipusnas itu kan mestinya, ya, Pak. baik itu ada di Twitter iki kan terserah, gitu kan maksudnya? Saya awalnya seperti itu, Nah, atau kamu gini kan sini enggak. Ini kamu ini agak malah lebih mempersempit loh ya, nek aku baca. Pengguna oh, aplikasi pengikut akun ini berarti kan lebih sempit lagi gitu. Benar kan? iya. Soalnya saya Hah? pikirnya jumlah pengguna populasi aplikasi iPusnas ini tidak diketahui, Pak. Jadi Lah ya, saya nggak diketahui betul. Terus? saya berpikirannya memilih suatu tempat, entah itu akun atau daerah yang sudah jelas ada jumlahnya gitu, Pak. Itu tidak boleh berarti, Pak. Nek jare mau nek gak tak diketahui kue nganggo apa mau sampelnya harus seperti apa kayak sing Mas Keri yang nggak diketahui 10 kali lipat dari variabel katanya kan gitu kan? Iya, Iki loh ya, itu kan kamu juga ambil situ kan? iya. Ono 1 seket kan ngono toh? Iya. Nah, menurutku itu wis fake atau wis bener gitu. Nah, cuman sekarang kamu kan mengambil sampelnya kan? Ngambil sampelnya di mana? Nah, kamu atasi lagi hanya lewat iterasi base ini. Oh, Literasi base ini. Benar apa salah? Malah kamu memperkecil kemungkinan lagi kan? nggih, Pak. Jadi sebaiknya Padahal tidak. kan sebetulnya iya, ya itu kan hanya contoh saja. Oh, ada di sini kan gitu ya. Itu kan Baik. contoh saja kan. Kamu tadi nggak ngerti jumlah populasinya, tapi kamu punya komunitas-komunitasnya. Tapi komunitasnya jangan diambil satu gitu loh maksudku. Kalau kamu ambil satu kan kamu mempersempit lagi gitu. Baik, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Ya udah. Ya. Boleh saya lanjutkan, Pak? Ya ya. Ya, ini selanjutnya di pengumpulan data, yakni menyusun kuesioner. Kuesioner ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wang menggunakan Google Form dan menggunakan skala Likert 5 poin, di mana poin 1 bermakna sangat tidak setuju, 2 bermakna tidak setuju, poin 3 bermakna netral, 4 bermakna setuju, dan poin 5 bermakna sangat setuju. Daftar pertanyaan dan kuesioner ini dilampirkan di lampiran 1. Yang saya tanyakan di lampiran ini, apakah saya cukup SS dari penelitian sebelumnya atau perlu saya ketik ulang gitu, Pak?
Karena ini saya sementara cuma SS seperti ini, Pak. Enggak apa-apa. Wong belum disetujui proposalnya kok. Jadi nggak apa-apa nih, Pak. Enggak apa-apa. Kan masih proposal kan. Nggih. Nah, didelok nanti di langkahmu kan juga enggak hari ini kan. Langkah-langkahmu itu kan setelah proposal disetujui kan. Iya, Pak. Kan gitu. Tapi ya tetap ya seperti Rio tadi ya, ini kamu masih belum ada teknisnya ya dalam mengambil kuesioner seperti apa. Tapi ini sudah ada linker, sudah ada kuesionernya kan gitu ya. Contoh kuesionernya kan sudah ada. Nek Rio tadi kan dua hal ini pun juga belum ada kan gitu ya. Tapi tekniknya dalam hal mengambil tadi salah satunya kan kamu akan ngambil di berbagai ya apa tadi komunitas Twitter terus apa gitu ya. Itu kan salah satunya gitu kan. Benar enggak yang kamu sebarkan tadi ya? Kamu kan mau sebarkan gunakan Google Form loh. Nggih. Nah, itu apa terus nah bisa ya kamu kasih minggu keberapa kan gitu. Oh, iya. Untuk itu oh ya, Pak, belum saya jelaskan. Mestinya ada di anu kan di jadwalmu udah ada gitu ya. Ya. Tapi mungkin di sini ngomongnya 2 minggu kayak apa kayak kan gitu ya. Nggih, Pak. Itu Terus mungkin tekniknya itu loh tekniknya tadi. Bukan hanya sekedar menyebarkan ya menurutku. Ya, karena kan tingkat kegagalannya itu tinggi. Ya. Artinya tinggi itu nggak banyak orang yang akan memberikan respon gitu loh. Ngerti? Kan nggak ada kepentingan nih kan bagi responden. Apa mana nang Twitter apa nang ini masuk dia ngisi gitu ya. Apa kepentingannya dia nggak ada kan? Paham ya? Iya, Pak. Saya cuman kepingin kamu siap-siap alternatif cara lain ketika itu nggak jalan begitu. Iya, plannya itu apa gitu loh maksudnya. Plan B-nya berarti nggih, Pak. Iya, gitu loh. Ya, jadi untuk mengeksplor itu, mempenetrasi itu apa yang harus kamu siapkan gitu loh Mas ya. Nggih, Pak. Ojo nanti ketika wis jalan terus gak ono sing ngirim terus gue bingung gitu. Baik. Ya, saya udah ada gitu mengumpulkan data 2 minggu kan gitu kan. Ya. Udah ada 2 minggu ya nggak apa-apa ya udah. Cuman tadi kan lewat akun literasi BIS itu kan cuma satu. Saya sarankan tadi banyak ya. Lewat apa nggak suka sekedar ini terus kamu percaya dengan ini gitu. Nggih. Iya toh? Jadi misalkan saya nanti apa tampilkan menitipkan kuesioner di akun A, B, C, D gitu tidak apa-apa nggih, Pak? Nggak apa-apa. Ya memang ngono, kowe duwe rencana harus sih. Oh, nggih, Pak. Karena ini kan riskan banget kan rencanamu cuma siji. Ya, kamu juga enggak tahu seberapa banyak yang punya apa ini Mas? Seberapa banyak yang punya perpustakaan tadi, akun perpustakaan tadi, ngerti nggak kamu di ini literasi BIS ini? Tidak tahu Nggak tahu pastinya. kan? Nggih. Iya, apakah itu cuma 30 di bawah daripada responden yang kamu tetapkan kan juga nggak tahu gitu loh. Wong tadi kan diomongkan, kamu nggak tahu jumlah pastinya kan?
Iya, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin kurang lebih sama seperti Rio. Ya. Ya. Ya wis. Nah, menurutku ya sama aja, mau penelitian ini ya cuman itu aja, modelnya ganti-ganti aja. Iya, Pak. Wis, Mas. Sepertinya cukup dulu, Pak. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan Oke. saya bisa chat Bapak. Iya, ya. Terima kasih. Iya. Saya izin stop share. Ya. Siapa lagi? Itu setengah. Klaris ya? Iya Pak, Clarista dulu. Oh, gimana? Dewantina. Clarista dulu mungkin Pak. Ini biar sekalian yang iya. sempro dulu. Ya. Saya izin share screen ya Pak ya. Ya. Mohon maaf Pak, tadi ada gangguan audionya. Ini sudah terlihat ya Pak ya share screen saya Pak. Jadi ini kan kemarin saya yang SOP itu Pak, terus saya udah membuat metodologinya. Nah, di sini saya mengatur metodologinya itu berdasarkan dokumen dari SOP itu sendiri, karena di SOP-nya ada nama, kemudian ada menentukan tujuan, hingga menentukan nomor 12 itu adalah menentukan formulir yang diperlukan. Maka di sini metodologi saya itu sesuai poin-poinnya ini Pak. Pertama itu ada perumusan nama SOP nanti dan tujuannya seperti apa. Terus yang kedua ada penentuan ruang lingkup. Yang ketiga saya langsung ke landasan hukum karena yang ini ringkasan. Terus yang ini adalah landasan hukum. Terus selanjutnya identifikasi keterlibatan SOP terkait dengan poin nomor 6 yaitu keterkaitan SOP 1 dengan SOP yang lainnya. Terus dilanjutkan dengan identifikasi kualifikasi pelaksana yang jadi poin nomor 7 di dokumen template SOP-nya. Terus nomor 8 itu berlanjut ke pembuatan flowchart SOP di metodologi saya yang ini pembuatan flowchart. Terus dilanjutkan dengan menentukan mutu atau target. Kalau di template SOP itu nomor 9. Terus kemudian ada identifikasi perlengkapan yang dibutuhkan. Itu sesuai dengan kemudian
identifikasi dan pembuatan identifikasi dan peringatan risiko terlebih dahulu itu nomor 11 kalau di dokumen template-nya. Terus di nomor 12 ada pembuatan dokumen SOP. Nah, tapi terlepas dari dokumen ini, di kantor penjamin mutu ITS itu juga diharuskan melakukan validasi terhadap SOP. Jadi, setelah dokumen SOP itu dibuat, akan dilakukan validasi atau checklist kelengkapan, Pak. Jadi, ada formulir sendiri yang disediakan oleh ITS untuk mengecek, nah ini Pak, untuk mengecek kelengkapan SOP-nya. Jadi akan dilakukan pengecekan oleh pimpinan atau unit bagian. Jadi makanya di metodologi saya, setelah dokumen SOP itu terbentuk, di sini akan dilakukan validasi kelengkapan. Nantinya jika memang validasi kelengkapan itu dari checklist ini masih ada yang kurang, maka akan dilakukan pemenuhan kelengkapan sesuai mana yang masih kurang, dan dilakukan looping terhadap validasi ini. Kalau misalnya sudah lengkap baru dikatakan selesai, Pak. Seperti itu, Pak. Wis ya. Ya, sudah, Pak. Ya, wis ngerti kan nek akeh? Ya, Pak. Ya, Pak, sudah paham, Pak. Banyak. Tapi Itu kan berarti prosesnya sing mbok anu, apa mbok garap. Kan itu prosesnya banyak ya ya. permintaannya. Nah, di sini itu saya ambil 9 proses, Pak. 9 proses, tapi di dalam proses itu ada subprosesnya. Dengan total, kalau dihitung semua, jadi itu saya ada 23 subproses, Pak, dari 9 itu. Cek, bentar. Ojo ngono, Cek. Permintaannya dari PD Dikti itu ada berapa proses? Di apa namanya? Sebentar, Pak, saya bukakan filenya terlebih dahulu ya, Pak. Apa permintaan itu apa? Sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini saya bukakan rekapannya. Tapi apa namanya, Pak? Sambil menunggukannya saya kebuka itu, dari metodologi saya sama template itu tadi sudah benar ya, Pak, ya langkah-langkahnya, Pak? Sudah. Wis moco ya ngerti kan? Ya, Pak. SOP kok ya, Pak. Saya mau nunjukin apa namanya, Pak, sekalian nunjukin rumusan masalahnya. Kan ini tadi saya bikin metodologinya seperti ini. Artinya rumusan saya itu juga banyak menyesuaikan dari hasil identifikasi metodologi saya. Jadi rumusan masalah saya itu ada 11, Pak. Karena di sini pertama adalah menentukan nama dan tujuan dari SOP, makanya di rumusan masalah saya ambil apa nama proses dan tujuan pembuatan SOP, proses pengiriman data PDD ke PDD feeder, sampai yang terakhir itu pembuatan dokumen SOP. Maka saya di sini merumuskan masalahnya apa saja dokumen SOP yang dihasilkan dari penelitian ini. Setiap tahap itu saya rumuskan sebagai rumusan masalah. Kalau seperti itu gimana ya, Pak ya? Salah. Enggak ngono kan gitu. Makanya kamu harus pahami dulu gitu. Kamu itu mau membuat apa gitu. Kan dokumen Ya. akhir saya kan dokumen SOP. Kalau cuma kayak gini kan apa ini? Ini kan apa bedanya dengan metodologi itu gitu. Metodologi itu kan ono anu ya. Ono delivery-nya kan. Nah, Ya, ini Pak. semua delivery kamu tulis kan intinya kan gitu. Ya. Ini kan semua delivery ini kamu tulis. Iya toh? Iya, Pak. Ayo.
Padahal kan delivery itu ono delivery sing cilik, ono delivery sing utama kan gitu ya. Nah, sing utama ini sing mesti harus kamu ini. Kalau yang apa namanya Pak, yang utama itu dokumen SOP-nya itu sendiri sih Pak. Jadi yang sudah jadi dalam bentuk format yang ditentukan oleh ITS tadi. Kalau seperti itu berarti rumusan masalah saya nanti bisa saja yang terakhir ini ya Pak ya. Apa saja dokumen yang dihasilkan ini? Ya masa cuman terakhir. Di dalam itu kan ya ada gitu ya, tapi bukan kayak gini nih, nama proses dan tujuan kan enggak terlaluan kan gitu. Oh, berarti Itu penting, tapi enggak terlalu gede. Kan yang gede-gede apa begitu. Nah, kamu cuma satu ya pada judul kan ini bagian. Bener enggak? Ya, Pak. Judulmu kan membuat SOP. Terus apa ya SOP yang ada dulu kan cuma ngurut dong. Masalah. Oh ya Pak, baik. Benar enggak? Ya Pak. Berarti diidentifikasi mana lagi yang dia itu sangat penting ya Pak ya dalam penelitian ini. Jadi artinya yang strategis ya. Kamu tuh ambil satu, ya. Ambil satu atau sampai 3 begitu. Tapi kalau saya enggak melakukan yang atas tidak mungkin satu ini. Makanya kan ono sing mau sapa iku mau Skorio segala macam kan dikotaki kan, kotak agak besar ya, kotaki agak gini kan ngono, Mbak. Oh. Ya Pak, berarti dikelompokkan ya Pak ya. Nah, dikelompokkan. Gitu ya. Karena kalau mikirnya langsung detail ngono kuwi juga angel, mestinya lo ya. Ya Pak, baik Pak. Kayak SOP, kayak kowe kan enggak SOP tok to mau sing dianu. Sing Iya, Pak. dihasilke. Yang Di dalam dihasilkan SOP itu butuh form barang enggak? ada Pak, iya butuh formulirnya juga. Iya kan ada kan, macam-macam kan di situ. Gitu ya. Ya Pak. Jadi, Ngono ya, jadi seimbang apa selaras gitu ya. Ya Pak. Jadi metodologi saya ini kayak misalnya tadi yang nama seperti itu perlu dimasukkan ke dalam kotak besar itu, atau maksudnya dalam kotak besar itu nanti terdapat step-step kecil kayak menentukan nama, ruang lingkup seperti itu ya Pak ya. Ya Pak. Mungkin nanti ini akan saya bagi sesuai 2 bagian kan di SOP ini dia yang nomor 1 hingga nomor 7 itu ada bagian yang disebut dengan apa identitas SOP, terus yang ke-8 sampai dengan yang nomor 12 ini kalau di tes itu nyebutnya itu intinya dari SOP. Jadi mungkin di metodologi saya itu nanti akan bikin 2 kotak itu ya Pak, terus di dalamnya terdapat step-step kecil menentukannya ini ya Pak. Ya boleh. Terus nanti di rumusan masalah saya mengambil yang 2 kotak besar itu ya Pak ya. Ya. Pak, berarti ini saya kelompokkan nomor 1 sampai nomor 7 jadi 1 kotak besar, yang nomor 8 sampai 12 jadi kotak besar, terus kemudian di rumusan masalah saya menyebutkan hasil yang penting dari 2 kotak itu. Insya Allah sudah paham. Ini saya mau nunjukin yang data yang perlu dikirimkan Pak. Ini Excel saya sudah terlihat ya Pak ya? Aku gak ngerti ya nek data yang kirimkan. Aku butuh prosesnya ya. Bagaimana mengirimkan, kan kamu kegiatan nih apa pekerjaannya itu kan pengiriman, kan gitu kan? Ya. Nah, ini 9 proses itu ya. Ya Pak, saya ambil yang sebelah kanan ini karena dibatasan masalah saya hanya untuk data Merdeka Belajar Pak, yang kampus Merdeka.
Jadi ono proses KKN, proses PKL apa piye? Iya, Apa ada sing jenenge? proses. Ono manajer iku apa? Riset penelitian, proyek kemanusiaan itu apa? Ini kegiatan Jeneng- yang ada di 9 itu MPKN. enggak 9 itu mana? Terus ini ada 6 proses. Iku apa bedane? Iki 9 proses, iki 6 proses. Ini jenisnya yang berbeda, Pak. Kalau untuk data akademik itu terdiri dari biodata mahasiswa sama mahasiswa keluar. Ini data-data yang perlu dikirimkan. Kalau data kemahasiswaan itu terdiri dari KKN hingga PKN ini. Sedangkan untuk data MPKM itu harus mengirimkan data magang dan sampai konversi nilai kegiatan ini. Jadinya Sik, bentar. proses satu jenis data ini akan terdiri dari kegiatan, nama kegiatan itu sendiri, pesertanya, dan pembimbingnya itu. Asisten mengajar juga begitu seterusnya, Pak. Sik, sebentar. Iki kan gue bicara data ya, Ya, itu bicara proses ya. iya Ngerti, Pak, Mbak? bicara datanya. Ah iya. Lah, prosesnya sing endi? Kalau proses, Kan ada aku nek ono mahasiswa milih apa, nganu apa. Bener enggak? iya Pak, mahasiswa. Tapi yang mengirimkan kan itu kan melalui aplikasi. Jadi prosesnya itu ya ada di menu aplikasi itu Pak. Misalnya nanti kalau yang Iya. magang atau Lah iya, artinya kan ono proses pendaftaran, terus ono proses apa. Kan terserah pendaftarannya lewat aplikasi ya terserah gitu kan. Terus ono proses evaluasi, proses monitoring, ono enggak kan ngono kan? nggak ada, Pak. Jadi cuma proses mengirimkan saja. Jadi datanya itu sudah siap. Terus kita melakukan proses pengiriman, di mana proses pengiriman itu nanti langkah-langkahnya yang melalui aplikasi, seperti misalnya menekan tombol apa, seperti itu, Pak. Terus nanti memastikan data-data yang di situ benar atau salah itu dengan data masternya. Proses itu kan ono data. Iya kan? Ono nambah data, bener enggak? Proses Enggak, itu. Pak. Itu sudah aplikasinya sudah tersinkron. Jadi tugasnya yang di SOP itu tidak perlu menambahkan data. Dia istilahnya hanya melakukan sinkronisasi seperti itu, Pak. Sinkronisasi itu bicaranya. Kalau di aplikasinya itu melakukan sinkronisasi itu dilakukan dengan menekan tombol sinkronisasi, Pak. Jadi dia nanti akan membuka Siapa yang nekan? aktor yang melaksanakan Siapa yang SOP-nya, Pak. siapa? Admin prodi. Departemen admin prodi. Nah, admin prodi kapan menekan itu? Sebelum memulai mengirimkan data kegiatan. Loh, nek datanya ono apa enggak? Datanya itu sudah ada, cuman untuk mengecek update ada atau tidaknya itu harus dilakukan sinkronisasi. Loh lah ya, adanya dari mana? Tahu ada ndaknya itu dari mana? Di aplikasinya, Pak. Jadi aplikasinya itu isinya data-datanya itu, Pak. Aplikasi itu kan enggak mungkin tahu-tahu datanya ada. Mesti kan ono proses input. Sopo sing input ke mahasiswa kan bener kan, Mbak? Oh, enggak, Pak. Soalnya aplikasinya itu, mungkin saya tunjukkan aplikasinya ya, Pak, ya. Enggak usah. Ya, Pak. Tapi ya kalau proses itu gimana sih caranya mau ngirim datanya harus disinkronisasi. Yang disinkron kan harus ada. Nah kalau adanya ini dari siapa? Adanya itu, Piye, Tem? bentar, Pak. Kau ngerti nggak proses toh, Mbak? Ya, Tahu nggak proses? Proses Iya, itu kan beda dengan data. Bener kan? ya benar. Iya kan? Data yang mau kamu kirimkan itu kan
hasil dari sebuah proses. Benar apa enggak? Ya, benar, Pak. Iya kan? Proses itu melibatkan banyak aktor, ya. Iya. Iya dong. Sopo sing ngisi data, sopo verifikasi, sopo sing apa itu? Apa mau? Sinkronisasi, mengirimkan data. Sinkronisasi, validasi, dan seterusnya. Itu kan proses, benar enggak? Iya, Pak. Lah iya, Eh, gawe kurang iku. Tapi prosesnya itu kalau yang di aplikasinya saya itu tidak perlu input data karena datanya itu beda lagi, Pak. Maksudnya inputnya itu bukan menggunakan aplikasi itu gitu, Pak. Dan itu juga bukan bagian dari SOP yang saya bikin. Inputnya itu, Pak. Kok iso bukan SOP yang kamu bikin? Kamu itu mau mengirimkan data yang siap. Gimana Iya, untuk Pak. menyiapkan datanya? Sebentar ya, Pak, ya, saya tunjukkan aplikasinya. Soalnya di sini kita nggak perlu input data, Pak. Datanya itu sudah ada, Pak. Sebentar. Loh, kok iso wis ono? Datanya itu disinkronisasi itu, Pak. Jadi proses pengambilan data itu Saya milih. gimana, Pak? Gimana, Pak? Dia milih KKN, dia milih apa kan? Iku sapa sing milih? Sing ngerti. Ini sudah terlihat ya, Pak, ya? Ya aku mosok ngerti wong ngene iki. Enggak, Pak. Saya ingin menunjukkan prosesnya, Pak. Jadi bukan mahasiswa yang memilih atau gimana. Jadi ini menu aplikasinya. Misalnya nanti admin prodi ingin melakukan pengiriman data magang, berarti kan proses yang dilakukan dia akan memilih magang atau praktek kerja ini. Kalau mau mengirimkan data kegiatan, berarti dia di sini, Iku Pak. sapa sing milih? Iku sapa sing milih dari mau petugas departemen. Iya. Nah, petugas departemen lakukan itu kapan? Belum dikirim, jarimu ngono ya. Kabeh sebelum dikirim wong kowe anu kirim. Iya, Pak. Setelah datanya masuk, bener enggak? Iya, benar. Iya toh. Nah, data itu siapa yang memasukkan? Oh, bukan SOP saya, Pak. Ya gak iso no. Iku SOP-mu. Gimana sih? Kan saya melakukan SOP itu untuk aplikasinya ini, Pak. Sedangkan yang ada di luar itu, jadi ngambil datanya itu dari proses sinkronisasi ini, Pak. Dari sinkronisasi itu, dia ngambilnya kan ini aplikasi pihak ketiga ya, Pak. Nah, itu ngambilnya dari database dan yang menginputkan itu tuh sudah bukan bagian dari aplikasinya ini. Lah iya. Itu aplikasi di ITS kan? Pihak ketiganya, Pak. Bukan ITS. Sevima. Isinya apa data nih? Iya, ini data-data yang ada di sesuai menu ini, Pak. Enggak, aku gak ngerti. Sevima itu dari data dikti. Sevima itu ngambilnya dari datanya ITS. Loh. Apa saiki? Perusahaan-perusahaan nih maksudnya? Kan Sevima ini kan sebuah aplikasi ya, Pak ya. Nah, dia bisa mendapatkan data-data itu melakukan sinkronisasi ini, sinkronisasi yang ada di tombol bawah ini dengan data yang ada di ITS. Jadi kan data di ITS itu tidak dapat dikirimkan ke PDDT langsung, harus melalui aplikasi ini untuk dapat dikirimkan. Nah, artinya input data itu telah dilakukan oleh ITS. Terus kemudian di aplikasi itu dilakukan sinkronisasi supaya data yang di ITS dapat masuk ke aplikasi pihak ketiganya ini. Setelah itu masuk ke sini. Gimana, Pak? Coba bayangkan. Kamu sudah bilang inputnya dimasukkan sama ITS. Benar apa enggak? Ya, benar, Pak. Nah, kapan? Oleh siapa?
Ono SOP-nya enggak? Kalau itu tidak ada Pak, karena di judul TA saya yang dibahas kemarin sama Pak Radit itu, ya saya hanya membuat SOP untuk pengiriman yang ada di sini Pak. Makanya judul TA saya Gimana itu, caranya kowe ngirim? Seto, gimana kowe ngirim? Nek iku enggak mbok perhatikan. Kan itu oh data yang kirim, bener kok enggak? iya Pak. Lah iso. Makanya aku kepengen delok proses kuwi iku mulai ini sekondi. Nah, mari ngono dibatasi lah. Kowe wis batas-batasi dhewe aku gak ngerti. Paham gak? Iya Pak, paham Pak. Iki sing dilakukan eksternal, tapi kan eksternal itu kan ono input saka wekmu. Setelah eksternal melakukan, ono masuk ke tempat kamu lagi ya. Kamu itu aku ngomong ITS. Bener enggak? Iya Pak. Nah, iku Iya. diapake iku cerita kabeh sehingga kok kowe gampang batesine. Ojo mau batasin di, karena batasin di saya kan kowe gak ngerti ceritane iku akeh apa enggak. Iya Pak, paham Pak. Batasi ya tinggal ngeklik aja dikirim gitu. Prosedurnya kan cuma ngono dong kok. Iya Pak. Yang lain sudah siap. Ngono kan gitu. Bener enggak? Iya. Kamu cuma di belakang apa angin nih terusan. Simbok cerita begitu dokumen banyak itu apa cuman buka aplikasi ini, klik ngono tok kan dadi wisan. Enggak Pak, Prosedurnya. nanti di sini itu ada validasinya ini sama komparasi. Jadi kalau datanya ini, misal ini data, Iku kan kowe mundur mana kan? Iku kan mundur mana? Padahal mundur ono mana itu dawa mana? Bener apa salah? iya Pak. Iya iku aku kepengen ngertine iku. Ojo cuma iki tok. Gitu loh. Berarti Paham? dari yang dimaksud oleh itu dari mulai input dapat datanya itu ya Pak ya. Iya saka mahasiswane aku daftar piye anune piye iku kowe kudu ngerti dhisik. Baru kowe batasi. Nek kowe iki nggak ngerti ya gimana kowe harus cerita. Tapi itu apa namanya Pak, yang misalnya mahasiswa mendaftar itu kan berarti tidak perlu saya bikin SOP, cuman saya harus mengetahui supaya dapat membatasi proses-proses mana yang saya ambil ya Pak ya. Ya durung tentu, aku ngomong durung tentu kowe iki cerita dhisik to prosese. Ngono lho. Ya, Baru engko iki. Ngono lho. Kowe lak wis ngomong iki aku enggak Pak, iki enggak lho prosesnya do ngerti are. Ngono lho maksudku. ya Pak. Proses batasan iku setelah kowe duwe skop. Nah, skop iku terlalu besar iki, berarti dibatasi. Kan ngono to. Iya. Nah, batasi iku kan juga ono anune. Ono apa? Ono alasane. Kenapa kok batasi ini? Ayo piye carane kowe ndelok alasane? Yo. Lah aku misalkan sebagai dosen malah ndeloke nang permukaan, enggak urusan nang buri, bener apa enggak? Iya Pak. Nah, kok masalahnya mana? Paling masalah yang mana? Dan seterusnya gitu loh. Judulmu apa sih? Soalnya judul saya itu kemarin ini Pak, penyusunan standar SOP pengiriman data MPKM ITS ke Pedidikti Feeder menggunakan feeder saving. Pengiriman data, sing mbok maksudke pengiriman data itu apa? Ya yang di aplikasinya tadi Pak. Kan itu proses. Iku lak karepmu. Nek karepku iku delokane pengiriman data iku termasuk menyiapkan. Bener apa salah? Ya Pak, paham maksudnya. Paham lah? Ya Pak. Kan termasuk nyiapke data nih dan seterusnya. Baru kamu kirim. Bener enggak? Iya Pak. Nah, itu sebetulnya SOP-mu. Cuman mungkin kamu akan batasi nanti. Gitu loh. Oh, coba batasi sih. Nek mau batasi sih yo repot.
Ya, Iya, Pak. jadi kamu gambarkan itu prosedurnya, data MBKM itu piye, mulai nyiapkan, mulai ngene, nah kok iki mbok jenengi pengiriman. Ya, Iya, Pak. itu. Tapi Pak, untuk menentukan skop atau batasan itu kan kalau dari yang kemarin diskusi itu kan saya memang berfokus sesuai yang saya sampaikan tadi Pak. Ya. Tapi di situ saya harus menjelaskan dulu ya Pak ya pengiriman ini seperti apa, pengiriman seperti itu apa. Terus nanti saya di batasan masalah baru memperkecil sesuai judul saya tadi ya Pak ya. Sama kan itu, waktu itu nggak bisa ngomong sekarang karena nggak ngerti. Aku khawatir cuman kamu klik dua tombol selesai gitu loh. Sebenarnya nggak klik atau mungkin saya buatkan flowchart-nya dulu kali ya Pak ya besok. Terus untuk bimbingan selanjutnya proses dari data itu diinputkan, terus data itu dikelola. Makanya itu tadi proses data MBKM itu ya sama kepiye nang ITS itu kepiye kan punya SOP nih ITS kan. Iya Pak. Kan gitu. Ya. Sing jelas kan nang kono SOP itu istilahmu ono aktor sing terlibat, banyak yang terlibat di situ, bener nggak? Iya Pak. Nah, aktor yang terlibat itu jenenge SOP, itu instruksi kalau cuma satu orang, tapi kalau banyak orang itu iso jenenge SOP gitu loh. Apa bedanya instruksi SOP? Ya cuman aktornya tadi, kalau ini satu orang, yang ini banyak orang gitu loh. Iya Bener Pak. nggak? Ya Pak. Walaupun aplikasinya tadi yang mengoperasikan satu orang, tapi sebenarnya di situ juga melibatkan banyak orang nanti kasusnya untuk melakukan pengecekan seperti itu. Tapi mungkin nanti saya akan gambarkan dulu dalam bentuk flowchart ya Pak ya supaya jelas dari awal sampai akhir. Kan tidak terkait dengan aplikasi ya, aplikasinya kan bisa banyak saja, wong itu nanti integrasinya ada di data kok, kan gitu kan? Iya Pak. Iya, seperti tadi kan, Kak Jani inputan itu dia menggunakan aplikasi ITS terus ditarik kan sama Sevima itu kan? Iya, benar Pak. Gitu. Kan gitu, itu kan berarti sudah dua aplikasi. Benar nggak? Iya, Nah, Pak. cuman dia narik nggak mungkin sewaktu-waktu narik, tapi dikatakan selesai dulu, benar nggak? Iya Pak, benar Pak. Misalkan selesai dulu dalam pendaftaran ya, berarti kan ada waktu pendaftarannya kan? Iya Pak, itu nanti bisa dimasukkan di waktu batasan waktunya pelaksanaan itu. Kalau saya baca di standarnya itu di sini sih Pak. Di mutu baku Iya kan atau itu target. kebijakan kan ada itu mesti ada. Nah berarti kan mulai dari depan. Kowe iki nerangke nang dosen-dosen sing nggak ngerti dapure, sing ngerti itu ndure ngono loh. Permukaannya kamu nggak mau nyentuh ke permukaan ya gak ngerti dosen ini kan mulai ini sekondi kan ngono. Paham? Iya Pak. Berarti kalau gitu nanti saya akan bikinkan langkah-langkah buat mulai dari mahasiswa itu input data, terus kemudian masuk ke... Latar belakangmu kayak apa berarti? Kalau ini latar belakang yang masih saya langsung ke aplikasinya sih Pak. Ya, latar belakangmu itu apa? Yang menyebabkan kamu membuat ini apa? Latar belakang itu. Ini Pak. Yang memicu menarik untuk diangkat menjadi
TA itu apa? Coba. Kemarin itu saya diskusi ke Pak Radit juga, Pak. Itu latar belakang saya itu ada di sini. Seringnya terjadi pergantian admin prodi di ITS, terus kemudian ada perubahan kebijakan mengenai data, maka akan kalau itu dibiarkan terus-menerus, secara tidak langsung akan mempengaruhi persentase keberhasilan pengiriman. Jadi akan ada pengirimannya Pak, berapa persen gitu. Karena nanti ketika terjadi pergantian itu kita harus melatih dari awal. Nah, terus hal itu kan juga berpengaruh ke IKU-PTN, nilai IKU-PTN. Terus kemudian IKU-PTN itu akan menyebabkan dana yang diturunkan oleh kementerian itu turun menyesuaikan. Jadi kalau IKU-PTN-nya jelek, maka dana yang akan diturunkan juga sedikit. Maka untuk menangani masalah tersebut itu dibuat SOP untuk pengiriman data supaya tidak terjadi hambatan dalam pengiriman oleh admin prodi itu, Pak. Oke, ganti orang itu pengaruhnya hanya kepada aktor, ya kan? Solusimu hanya dilatih, benar kan? Nah, supaya latihannya itu adalah konsisten, maka kamu ada SOP, benar atau salah? Benar, Pak. Nah, pertanyaannya, kalau datanya sering berganti, apa solusinya? Kalau datanya sering berganti, itu update data sih Pak, update data oleh yang dari ITS Pak, bukan dari Data sering ganti, aktornya. apa maksudnya? Gimana Pak? Variabel ya, Po? Data sering berganti itu fieldnya berganti atau apa itu ya? Isi Bertambah datanya sih yang Pak, ganti. lebih tepatnya datanya bertambah sih Pak. Nah, kamu mau ngomong bertambah berarti ya cuman waktu, bener apa enggak? Ya. Atau ditambahin satu proses, yo di update bolak-balik. Apa bedanya? Kalau dari Ya, datanya, ya Pak, paham Pak, saya maksudnya perubahan data yang terjadi di iya, dalam proses itu. kalau datanya itu cuman bicaranya ini itu terupdate ya, mau diganti, mau nambah, ya berarti kan kamu secara frekuensi ya atau kontinu itu memperbarui data-data tersebut, benar enggak? Iya Pak. Iya toh. Ya, makanya tadi enggak tahu aku sinkronisasi itu karena ada data yang sudah ada dengan data yang baru itu disinkronisasi atau bagaimana? Ya itu kan berarti kan secara kontinu ono iku-ikune tok. Kan ngono tok. Iya Pak. Iya. Iya. Lah makanya nah aku sing khawatir iku mau datane sing berubah. Ya, artinya variabel berubah dan seterusnya. Nah, nek koyo ngono kan berarti ono proses yang akan berubah, betul lah. Itu loh. Iya Pak. Iya, lah itu terus gimana gitu. Yang dianukan. Ya Pak, berarti Itulah nanti ya. saya di cara menggambarkan flowchart untuk menjelaskan ke Bapak bagaimana tahapan data dari awal sampai akhir itu saya tambahkan kalau kasusnya ada perubahan datanya gitu ya Pak ya. Ya, jadi nek menurutku itu sing digambarke flowchart. Kamu itu mesti nggambarke proses. Wong kowe bicara SOP kok karo ya apa ya? Ya flowchart tapi apa enggak lu angel gambar flowchart dibanding gambar proses? Mbak. Gimana Pak? Gambar flowchart sama gambar proses lu angel ndi? Lebih ke flowchart sih Pak sepertinya Pak. Lebih sulit flowchart kan? Iya Pak. Iya makanya. Ya gambaran sing gampang aja tuh, gambar sing angel-angel. Iya Pak, baik. Itu kan.
Ya, terus itu mau menurutku kan latar belakang itu cuman menggambarkan faktanya cuman dua kan, orangnya ganti-ganti, terus updating data ngomongnya ya. Iya, Pak. Nah, data itu kan kamu jawab dengan rutinitas, dan kalau ganti-ganti orangnya ya kamu training kan Kuno. Iya. Iya toh? Nah, berarti penting juga di situ rutinitasnya tadi terkait dengan updating data ya kan. Pedidikti lah itu kan tinggal kayak kebijakan aja. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya itu dari mana itu menentukannya. Kan gitu ya. Dan mungkin Iya, juga Pak. enggak mesti harus kayak gitu, mungkin di awal atau melihat data akhir itu piye ya itu kan kudu nang kirim. Ya wis ngono ceritane. Iya, Oke. Pak. Baik, Pak. Apa mana? Ini Pak, berarti mungkin kalau misalnya kan saya mau nunjukin flowchart dari awal sampai akhir itu Pak. Sedangkan seperti yang dijelaskan Rio tadi, tanggal 15 sudah penutupan pendaftaran. Kalau misalnya saya tunjukkan itu besok, itu gimana ya Pak? Maksudnya bimbingan lagi itu besok untuk menunjukkan dan membahas skop TA-nya ini Pak. Kamu kirimkan saja ke saya. Oh, ya Pak. Saya kirimkan lewat chat ya Pak, ya berarti gambarnya ya Pak. Baik Pak, besok saya akan kirimkan. Jangan detail-detail ya. Gimana Pak? Naik level aja, jangan detail-detail. Oh, baik Pak. Ya Pak, nanti akan saya gambarkan Ya. dalam bentuk level. Ya Pak. Mungkin itu dulu sih Pak dari saya. Terima kasih. Besok akan saya kirimkan ya Pak. Ya. Ya. Ya Pak. Iya Pak, selanjutnya saya terakhir Pak. Jadi share screen. Ya. Ini Pak, untuk progres saya, kemarin saya sudah melengkapi datanya dalam penggalian data di perangkat evaluasinya, sudah lengkap. Jadi saya lanjutkan ke bab 6, Pak. Di sini saya berikan hasil analisis data. Penyajian datanya itu melihat jumlah indikator yang bernilai 0 itu ada berapa jumlahnya, setiap aspeknya, lalu yang bernilai 0,5, maksudnya setengah, ada 1, lalu total skornya Pak. Gitu. Nah dari sini jadi terlihat aspek-aspek yang ada indikator yang bernilai 0 gitu Pak. Jadi di sini ada yang dari kebutuhan pembelajaran daring, lalu ada yang pelaksanaan pembelajaran daring ada 2 yang bernilai 0, lalu dari metode ada 3, dan realisasi di sini ada 1. Nah, di sini saya belum banyak paragrafnya, mungkin nanti saya jelaskan terkait aspek yang memiliki memiliki indikator bernilai 0 ini apa gitu Pak indikatornya. Lalu terus saya lanjutkan habis analisis itu langsung ke penilaian Pak. Seperti ini Pak. Dari total skor tadi diinputkan ke sini, lalu dinilai sesuai rumus yang sudah ditentukan, Pak. Nah, lalu saya ada perubahan ini, Pak, batasan batasan permasalahan saya. Kemarin kan saya akan memberikan rekomendasi ke yang di bawah 50% ya, Pak ya. Nah, itu saya rubah jadi 70% karena mengikuti referensi dari yang ini, Pak. Kayak akreditasi itu Pak. Oh ya. Nah kalau di sini kan tidak. Jadi di Hmm. sini ditemukan hasilnya ada 4 aspek Pak. Dari kebutuhan pembelajaran daring, lalu metodenya sendiri yang paling rendah, dan realisasi penggunaan materi dan hasil baca siswa seperti itu Pak. Oke. Untuk hasil evaluasi di sini saya yang baru lengkap itu yang konteks Pak di sini. Jadi saya jelaskan satu-satu terkait aspeknya. Contohnya seperti ini Pak, dalam aspek
lingkungan sekolah yang memiliki 12 indikator, objek penelitian ini atau sekolah mampu memenuhi semua indikatornya, seperti itu, Pak. Ini menjelaskan daripada masing-masing nilai tadi ya? Iya, aspeknya, Pak. Analisis deskriptifnya. Ya wis, nggak apa-apa. Nah, saya ingin bertanya kalau bab 5, Pak, kan implementasi ya, kan bercerita terkait, ya Pak? Bentar, tadi kalau kamu bicara cuman 12 ngono ya? Nggak iso ikut di rotok diurai gitu. Oh, yang ini. Berarti ditambahkan ya, Pak, ya? Lingkungan sekolah yang memiliki indikator, ya, pemenuhan indikator pada aspek lingkungan ini menunjukkan bahwa 12 indikator ini ada kemampu memenuhi keseluruhannya Memenuhi semua mampu pemenuhan indikator menunjukkan bahwa sekolah secara pengelolaan